Ya, Kita terserah. Saya lihat jam. Oke, saya senang dapat hadir di tempat ini. Saya lihat luar biasa semangatnya ya, luar biasa. Dan terima kasih atas undangannya ya, Pak Kurniawan atau Pendeta Kurniawan. Pak Kurniawan. Oke, saya adalah seorang cancer survivor atau penyintas kanker. Saya sudah remisi 27 tahun. Dan saya pada waktu itu saya sakit kanker stadium 4. Yang Bapak Ibu sekarang lihat, saudara-saudara lihat adalah leher saya yang ada lubangnya. Ini untuk nafas. Kalau saya tidak tutup, oke. Jadi kalau saya tidak tutup lubangnya, tidak bisa dicatat. Ya, pada waktu itu kanker ada di payudara saya yang sebelah kanan, sudah hancur payudara saya. Udah tidak ada kulitnya lagi, setengah setengah dada udah darah nanah ya. Dan kemudian ada lagi di rahim sebesar kepala bayi ya, karena ada di rahim membuat saya itu batuk tidak sembuh-sembuh. Sudah minum obat antibiotik atau obat batuk apapun tidak sembuh. Kemudian saya nggak bisa sendawa ya, jadi perut rasanya nggak enak, kembung ya. Kemudian diketemukan lagi ada di 2 ruas tulang belakang. Dan kanker kalau sudah kena tulang sakit. Dan kemudian saya menjalani pengobatan seperti pada umumnya. Awalnya udah pasti saya ada minum suplemen herbal dan juga sebagainya, dioperasi payudara saya di sinar, udah hilang, tidak dioperasi karena sudah hancur pada waktu itu. Kemudian rahim dibuang dan indung telur juga dibuang dua-duanya. Dan saya ya itulah berbaring di atas tempat tidur hampir 3 tahun. Diopnam di rumah sakit hampir 2 tahun. Ya, jadi 1 tahunnya itu di rumah. Ya. Saya dulu pikir sakit kanker itu lumayan ya. Zaman saya sakit ini bukan seperti sekarang banyak orang sakit kanker. Saya pikir enaknya sakit kanker. Kenapa? Gak ada pantangan. Bener gak? Kalau sakit kanker, pantangannya apa? Gak apa-apa, makan aja ya. Dan saya pikir boleh juga ya, karena kalau sakit diabetes gak boleh makan gula. Sakit darah tinggi jangan asin-asin ya kan. Kanker daging nggak apa-apa gitu. Tapi rupanya jika sakit kanker apalagi sudah stadium 4 dan sudah menyebar, itu bukan main sakitnya. Saya dikasih obat anti nyeri aja nggak mempan, dan harus dikasih morfin. Morfin itu membuat saya ya udah pasti hanya sebentar sebenarnya sakitnya hilang, harus terus ya dari dosis rendah ke dosis tinggi. Pada waktu saya sakit harus dipijit. Pokoknya yang mana yang sakit nggak tahu, pokoknya sakit. Dan pijit dan lama-lama bukan pijit lagi, udah nggak mempan, harus ditusuk. Karena saya juga disukai kuku. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Pokoknya rasanya sakit sekali. Dan saya juga dikasih obat tidur karena saya tahan sakit, membuat saya tuh bisa tidak tidur ya. Dan demikianlah pada waktu itu kankernya sudah ada di kelenjar getah bening.
sudah ada di liver juga, ada di paru juga. Dan saya menjalani kemoterapi, radiasi dan operasi di sini. Dan singkat cerita, setelah menjalani itu semua belum selesai pertengahan kemoterapi, banyak sekali efek samping. Kita semua sudah tahu ya, kanker kepalanya otak, yaitu rontos, kuku saya bisa copot, kan, mulut kayak sariawan, aduh, nggak enak. Kemudian saya pada satu hari nggak bisa napas, aduh, napasnya bukannya sesak tapi nggak tahu gimana, pokoknya nggak bisa napas. Akhirnya dipanggillah dokter THT tengah malam. Dokter itu mengatakan saya harus dilubangi lehernya agar bisa bernapas. Itu pun nanti saya tidak akan bisa bicara lagi seumur hidup. Jadi gimana kalau mau bicara, kata keluarga saya yang menunggu saya, nggak bisa, seperti boneka Susan nanti belajar suara dari perut. Saya mah nggak peduli dah mau bisa bicara apa enggak, pokoknya saya setengah mati mau napas. Saya ya nggak apa-apa, tolongin aja. Karena dokter bilang kalau terlambat 1 menit aja saya nggak tanggung jawab ya. Ya udah, dilubangi. Dan saya lupa berapa lama saya tidak bisa bicara. Saya hanya nulis, kalau mau ngomong bisa bicara lagi setelah berapa bulan. Sampai sekarang sudah 27 tahun, waktu itu Oktober 1998. Ini Oktober ya, yang nggak terasa ya, 27 tahun pas dilubangi leher saya. Dan cuma berapa bulan aja setelah itu saya bisa bicara. Dan dokter pun kali yang lihat saya, oh luar biasa ini. Ya, memang orang yang dilubangi ini nggak semuanya nggak bisa bicara, ada yang bisa bicara. Tapi kan tergantung kasusnya. Kalau kasus saya adalah pita suara yang nempel, itu permanen. Dan saya nggak apa-apa dah, yang penting saya bisa napas. Nggak bisa bicara nggak apa-apa, tapi saya bisa bicara. Dan saudara-saudara tahu, pekerjaan saya melayani, saya konsultasi, saya konsultan. Pola hidup sehat. Pakai apa? Pakai suara kan? Nah, ini kelemahan saya, yaitu lubang di leher saya. Saya bernapas dari sini. Jadi saya keluar harus pakai shawl supaya tidak ada debu, bukan buat gaya-gaya. Jangan ada asap masuk kayak gitu. Ini kelemahan saya. Tapi Tuhan pakai ini sebagai kekuatan. Ya, jadi kadang-kadang mungkin kita di dalam hidup kita merasa, aduh, kok saya begini amat ya, kayaknya saya terpuruk amat ya, kok saya lemah amat ya, kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa itu ya, mungkin karena keadaan. Tidak, Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk menjadi satu kekuatan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan itu pasti. Cuman seringkali kitanya ini aja yang kurang percaya. Percaya tapi tidak percaya sebenarnya, karena kita masih khawatir, masih susah ya. Nah, teruskan lagi, kemo lagi. Akhirnya saya punya paru-paru itu pada satu hari juga penuh dengan air, tidak bisa napas, disedot. Dan menjelang pagi mau meninggal lagi. Akhirnya dokter bilang, udah bawa pulang aja, biar dikelilingi keluarga, ya kan, udah nggak bisa diobatin. Itu setengah pengobatan, setengah kemoterapi yang dari 9 kali baru dijalani 6 kali. Dan saya pulang di rumah,
Saya tahu pulang untuk apa? Meninggal. Tapi saya sebagai anak Tuhan, saya nggak menyerah. Saya tahu anak Tuhan itu nggak pernah ada jalan buntu. Ya, bangsa Israel mau melewati, dikejar sama tentara Mesir. Oh, udah makin dekat, di depan laut, kanan kiri tepi. Gimana dong? Kita jangan takut. Ada siapa? Ada Tuhan. Mungkin jalan kita yang secara manusia kita lihatnya buntu, tapi Tuhan selalu buka jalan. Dan saya pulang, saya selalu bilang orang yang sakit, yang lagi ada masalah, misalnya sakit badan, saya bilang yang sakit tuh tubuh kita, pikiran kita jangan ikut-ikut sakit. Kalau kita sakit, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan begini sama saya? Saya sudah begitu baik, saya sudah melayani, saya sudah menolong banyak orang. Kenapa Tuhan kasih saya sakit? Tuhan tidak pernah kasih kita sakit. Itu akibat dari pola hidup kita, pola pikir kita yang sebenarnya membuat kita sakit. Memang ada kasus Ayub yang Tuhan izinkan, tapi kebanyakan sakit sekarang itu karena ulah kita. Udah tahu diabetes, masih cari yang manis-manis. Terus kalau udah sakit, gulanya tinggi, Tuhan kenapa? Loh, jangan tanya Tuhan, kenapa kita bisa tidak tahan? Ya, dan kita bawaannya khawatir melulu. Kayaknya kok hidup ini gak damai ya. Gini, loh, Tuhan udah bilang jangan khawatir akan hidupmu. Lihat tuh burung-burung dan apa namanya, bunga-bunga di padang itu semua Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang Tuhan Yesus mati untuk tebus kita. Kadang-kadang kita ini yang sebenarnya kurang percaya. Hai, kamu yang kurang percaya, kan Yesus bilang gitu juga. Seperti itu. Coba kalau kita percaya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti hidup kita itu damai, berkelimpahan. Limpah itu bukan uang ya. Uang tidak bikin kita damai ya. Yang kita butuhkan ya, berkelimpahan. Apakah tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Tuhan tidak pernah janji kita tidak pernah akan ada masalah di dunia ini. Tapi Tuhan bilang pada waktu kamu lewat lembah kekelaman, aku akan bersamamu. Pada waktu kamu lewat dapur api, saya akan menolong kamu. Pada waktu kamu di dalam badai, saya juga ada di situ. Kita pikir Tuhan jauh, Tuhan di dekat. Kalau kita merasa Tuhan jauh, artinya apa? Kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Satu ayat yang menguatkan saya adalah Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan kasih kita kemenangan. Kemenangan sesuai dengan rencana siapa? Tuhan. Bukan sesuai apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau belum tentu itu yang baik untuk kita. Ya, jadi ingat, dan ayat ini yang menguatkan saya. Dalam keadaan sakit, kalau ditanya sakitnya seperti apa? Sakit
sakit. Kalau dikasih obat morfin sama obat tidur, saya tertidur sebentar, bangun lagi, sakit lagi dipaksa, sakit lagi dipijit lagi, sakit lagi. Demikianlah saya merasakan nyeri kanker itu dari nol sampai puncaknya, sampai turun itu 2 tahun. Kok lama? Lama, tapi mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, Tuhan tahu saya butuh 2 tahun untuk mengubah saya. Bisa saja Tuhan kasih saya 2 bulan, 2 minggu, 2 hari. Kenapa tidak? Mungkin Tuhan lihat ini masih ada sesuatu nih di Leong Pitler ini yang masih harus disupply. Yang penting kita biarkan Tuhan bekerja. Singkat cerita, saya pulang sudah tidak bisa diobatin lagi. Saya teringat pada waktu sebelum saya sakit, saya pernah belajar pola hidup sehat di Amerika. Saya lihat orang yang kanker tulang, orang yang kanker ovarium bisa sehat. Waduh, saya coba deh. Saya bilang, manusia sudah angkat tangan, Tuhan tidak pernah angkat tangan. Jangan percaya sama omongan manusia. Jangan kita pikir jalan buntu. Saya mau berjuang. Saya selalu bilang, Tuhan, saya masih mau hidup. Tapi terserah Tuhan deh. Kalau saya sakit sekali, saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat. Biarkan saya tidur aja deh. Karena kalau istirahat tidur di dalam Tuhan, nanti saya bangun ketemu Tuhan Yesus kan. Terserah Tuhan deh. Tapi saya masih mau hidup. Saya ingat anak saya yang masih kecil. Doa saya yang mau hidup, mau mati. Mati bukan menyerah ya, tapi pasrah. Singkat cerita, saya rubah makanan Alkitab. Saya perbaiki pola makan saya, perbaiki pola semuanya ya. New Start nanti kita kasih ininya. Nah, ada New Start punya ini booklet. Nah, kemudian saya perlahan-lahan, saya tidak, berapa bulan kemudian saya udah lebih enak. Saya bisa mulai duduk. Saya tadinya nggak bisa bangun kan, karena kena tulang. Duduk sebentar, hari. Kemudian saya bisa berdiri, diri sebentar. Aduh, berat rasanya, capek. Tidur lagi. Belajar jalan berapa langkah, mulai dari tongkat gitu, keluar pakai kursi roda. Kalau saya mau lihat negatifnya, udah nggak bisa jalan, pakai kursi roda, lehernya bolong, payudara tidak ada satu, umur 40 kayak umur 80. Kalau saya mau pikirin itu, yang ada mah down. Tapi tidak, saya bersyukur saya masih hidup. Saya bersyukur masih bisa pergi. Singkat cerita, dokter bilang, loh, ini mujizat ini. Katanya, sejak itu sampai sekarang 27 tahun. Dan saya pikir umur saya pasti gak lama. Tiap tahun, ganti tahun, saya selalu terima kasih Tuhan, tahun 1999. Terima kasih Tuhan, tahun 2000 mencapai kepala 2 ya. Terima kasih Tuhan, tahun 2001, 2002, sekarang 2022. Puji Tuhan ya. Jadi nggak apa-apa. Saya tuh bisa bicara dari pagi sampai malam. Ya. Kalau ada sedikit cipratan
kayak liur di dalam atau air apa itu yang bikin saya bereaksi kayak mau keluarin gitu. Ini kan respon tubuh yang alami. Sebenarnya saya ada presentasi tapi saya tidak tahu, maaf, tidak bawa ya, karena belakangan udah jarang ya pakai ya, maaf. Mungkin next time. Sehat itu pilihan, benar? Bukan kebetulan. Saya juga bicara udah biasa. Satu pegang mic, satu tangan pegang leher lubang. Tapi ini saya mainin, kalau saya nggak mainin saya nggak ada nafas. Kemudian pegang pointer. Saya tidak bisa pakai ini karena ada apa? Udara yang keluar dari sini. Jadi yang ada nanti berisik. Yang gitu. Janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, apa katanya? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biarin saya keluarin dulu ya. Oke. Nah, siapa yang mau hidupnya berkelimpahan di sini? Dalam segala hal. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak Tuhan, kita harus mempunyai hidup yang memang benar-benar yang bahagia di dunia yang berdosa ini, seperti bunga yang tumbuh mungkin di comberan, tapi dia tetap di dalam keadaan yang murni, yang putih bersih seperti bunga teratai atau apapun ya. Nah, kita tahu dunia ini penuh dengan penderitaan. Zaman sekarang kalau sakit itu adalah hal biasa apa luar biasa? Hah? Biasa. Padahal zaman Alkitab kalau sakit itu tidak biasa kan? Pada Adam berumur 900 berapa? 935, lalu ia mati. Kemudian siapa umur berapa menit, lalu ia mati. Lalu ia mati. Tidak dicatat sakit apa. Benar nggak? Kalau sekarang orang meninggal, kita pasti tanya sakit apa. Orang meninggal nggak mesti umur tua. Banyak anak muda pun bisa sakit dan meninggal. Sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh kita ini adalah tidak mati punya, tapi karena dosa akhirnya kita mati karena upah dosa adalah maut. Nabi Nuh umurnya berapa? 950. Adam 935, 900 lebih, sampai Nabi Nuh 950. Nabi Nuh itu generasi ke-10. Ini 900-an. Kemudian ada air bah. Tuhan izinkan manusia itu dosa makin banyak. Akhirnya Tuhan kasih air bah untuk yang memusnahkan lah ya, seperti dicuci bersih dunia ini. Nah, Tuhan izinkan kasih makan daging hewan. Pada waktu itu ditulis di Alkitab ya, di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 16 ayat 49, lihat inilah kesalahan Sodom, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah,
dan kesetangan hidup ada padanya. Tuhan musnahkan Sodom. Dan juga dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, mereka makan dan minum. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 38 dan 39. Jadi dua kesamaan apa? Makanan yang berlimpah-limpah. Biasanya nggak kantor, nggak apa-apa ya. Nah, makanan yang berlimpah-limpah, kesenangan hidup, dan satu lagi makan dan minum. Orang zaman sekarang apa? Orang zaman sekarang makan dan minum. Makanan yang penyakit nomor 1 yang membawa kematian di dunia ini sekarang adalah penyakit jantung. Nomor 2, kanker. Ya. Dan sampai sekarang penyakit kanker tidak ada obatnya. Ada kemo, ada radiasi, oke. Yang baru stadium 1, 2. Tapi setelah itu tidak. Karena ini juga didengar umum, saya nggak terlalu berani ini ya. Nah, jadi sekali lagi kedokteran makin maju, tetapi penyakit makin meningkat. Jumlah penderita penyakit makin meningkat. Kenapa? Karena yang diderita orang zaman sekarang seperti diabetes, penyakit autoimun, penyakit jantung, stroke, hipertensi, penyakit ginjal, kanker, itu lebih banyak karena pola hidup. Pola hidup yang seperti apa? Contoh makanan. Makanan apa yang bikin sakit? Ada yang bisa sebut? Pengawet. Oke, apalagi? Fast food itu kenapa tidak baik? Selain ada pengawet, ada apa lagi? Proses. Makanan sekarang yang berbahaya, bukan berbahaya lah. Makanan tidak sehat adalah makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi micin, pengawet, ya, makanan pabrik. Itu yang tidak sehat. Sekarang coba sebutkan makanan apa yang tidak tinggi gula, tidak tinggi garam, tidak tinggi micin. Coba, ada nggak? Bukan yang kita masak ya. Kebanyakan kan orang sekarang mau ringkas, baju aja di laundry. Dulu ibu-ibu pagi-pagi bangun ke pasar, beli ayam, potong ayam. Sekarang semua udah tinggal jadi, baju juga udah tinggal di laundry ya. Makanan apa yang tidak, yang murni, yang sekarang ada dijual? Vegetarian banyak yang goreng, palsu-palsu. Itu bagaimana? Di restoran. Jadi kalau mau sehat, salah satu syaratnya kembali makan seperti Taman Eden. Tapi saya mana bisa? Ya kan, kalau nggak digoreng nggak enak. Benar apa enggak? Orang zaman dulu mau goreng pakai apa? Minyak mahal. Zaman sebelum ada pabrik minyak goreng, nggak ada minyak goreng. Goreng pakai apa?
Mereka bikin minyak kelapa sendiri. Emangnya gampang bikin minyak kelapa? Marut, ya kan? Dan sebagainya. Hah? Jadi kalau digoreng pun itu masalah. Kita tempe harus digoreng, pisang harus digoreng. Itu vegetarian loh ya. Pisang goreng, tempe goreng vegetarian nggak? Vegetarian. Jadi makanan vegetarian sehat nggak? Sehat. Belum tentu. Kalau di prosesnya salah, pakai micin, pakai goreng, roti, donat, vegetarian. Ya, jadi kerupuk tidak sehat kan? Nah, jadi kalau mau sehat, makanlah makanan yang asli. Ya, asli. Makanan real food. Makanan asli itu makanan apa? Keluar dari tanah punya makanan. Bukan keluar dari pabrik. Keluar dari tanah apa? Bayam, jagung, pakcoy. Tapi kan gak enak. Tuhan kasih kita lidah kok. Macam-macam rasanya. Asin, manis, asam, pahit, umami, rasa gurih. Bakal apa dong lidah kita? Sekarang saya tanya, apakah salah jika kita makan enak? Salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Yang salah kita salah gunakan lidah kita. Kayak hubungan suami istri. Apakah Tuhan salah bikin misalnya kenikmatan dari seks? Salah. Nggak salah. Yang salah siapa? Manusianya yang menggunakannya untuk hal yang negatif, selingkuh, benar nggak? Dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi makanan sehat itu makanan apa? Alami. Cara alami bagaimana? Jangan terus nggak doyan, nanti kurus, kurang gizi. Makan mentah. Makanan sehat, prinsip masaknya harus sehat. Jadi boleh pakai bawang merah, bawang putih. Misalnya bikin soto boleh nggak? Boleh. Bikin rendang boleh nggak? Boleh. Asal jangan beli. Nah, kita bikin pakai kunyit, serai, salam, lengkuas. Itu semua obat loh, bumbu dapur. Jadi kalau ada orang bilang makan sehat itu harus direbus, itu salah. Oh, gue gak mau makan sehat, dan mendingan mati katanya daripada ada orang yang ngomong gitu. Ya kan? Jadi kita bisa bikin soto, bisa bikin gulai, bisa bikin rendang, tapi katanya santan gak bagus banyak-banyak. Siapa yang suruh makan santan tiap hari? Ya, kita bisa pakai itu kemiri. Kemiri juga berapa namanya? Berminyak. Dan kemudian kita bisa ganti pakai kacang mete. Santannya. Boleh makan santan? Boleh, tapi bukan tiap hari. Rendang nggak perlu selalu gaji daging. Bikinlah rendang kacang merah. Enak kan? Gulai tahu, tempe. Terus, tapi tahu nggak digoreng nggak enak karena kebiasaan. Tahu bisa dimasak apa? Hah? Jangan rebus semua kan nggak tahu ya. Hah? Pepes, kuah, ya kan? Bikin bola-bola tahu, ya, dan bikin kayak apa namanya? Kayak bakso tahu, gitu. Nah. Boleh nggak pakai garam? Boleh. Pakai gula dikit? Boleh. Ya, pakai
jahe, kuahnya juga enak ya. Nah tuh. Kemudian kalau makan daging hewani bagaimana? Boleh? Boleh. Emang pakai duit siapa nggak boleh? Kan pakai duit sendiri. Ya, boleh nggak? Boleh. Misalnya mau makan ikan boleh nggak? Boleh. Tapi cari ikan yang sehat. Jangan ikan yang makanannya kotoran. Ikan apa yang makanannya kotoran? Ibu bapak jawab sendiri kan? Nah, ya jadi kita tahu ada istilah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Lebih nyambung lagi, you are what your. Misalnya kita makan, kamu adalah apa yang kamu makan. Dan apa yang kita makan itu adalah, misalnya apa yang kita makan itu makan kotoran. Terus kita sama dengan makan apa? Kotoran. Ya, jadi kalau mau makan ikan, satu dilihat. Kan kalau makanan sayur-sayuran bagus yang pasti yang keluar dari tanah, bukan dari pabrik. Kalau hewan, misalnya ikan, kalau menurut ahli marin kelautan, dikasih tahu kepada pilot-pilot yang ini zaman dulu ya, yang terdampar di pulau karena kecelakaan pesawat, kamu boleh makan ikan, syaratnya satu. Kan dia orang di pulau terpencil, jadi mereka perlu hidup kan. Di pulau terpencil itu belum ada pertolongan kan, zaman dulu belum ada secanggih. Syaratnya apa? Kata ahli biologi kelautan itu, kamu cari ikan yang ada sirip dan sisik. Dan rupanya sama apa yang ditulis di Alkitab, yang ada sirip dan sisik. Kenapa? Karena ikan yang ada sisik itu dia ada tameng. Jadi dia bisa melindungi dirinya dari virus, bakteri ya, dengan ini jenis sisik macam-macam. Terus kalau ada siripnya, ikan itu berenang. Jadi dia lebih banyak kalau di air, misalnya di laut, dia lebih ke atas. Air yang di sebelah atas itu oksigennya lebih tinggi. Jadi dia mengalir, dia berenang. Nah itu gunanya dia punya sirip. Sirip punggung, sirip perut, sirip di samping dia. Nah jadi syaratnya kalau mau makan ikan yang ada sisik dan sirip. Bagaimana dengan ikan tenggiri? Ada sisik nggak? Ada. Jenis sisiknya halus. Ya, yang tidak ada sisik, ikan lele, belut, ikan patin, ya, dan itu jangan dimakan. Kita tim Hongkong, bisa kan? Enak kan tim Hongkong? Bumbu nyonya, ya kan? Banyak rempah-rempah bumbu nyonya. Ikannya nggak usah digoreng. Jadi makan sehat enak nggak? Enak. Iya kan? Nah, terus udah gitu ayam bagaimana? Ayam kampung. Tapi peternak ayam kampung kita kan nggak kenal. Peternak ayam kampung bisa juga dia kasih ayamnya makanannya apa? Pelet lah. Nanti mahal. Bener nggak? Kalau dia piara ayamnya banyak, harus dikasih apa ayamnya supaya nggak sakit? Obat supaya ayamnya cepat gede. Ya, jadi kita carilah ayam yang lebih sehat. Saya nggak tahu bagaimana caranya ya. Nah ayamnya jangan makan ayam rebus aja.
beli ayam sedikit aja, campur bikin capcay. Ada apanya? Sayurnya. Jangan makan ayam aja. Ya, kalau mau makan mie ayam, jangan pakai minyak ayam. Minyak apa? Minyak sayur, apalagi babi, benar nggak? Nah, jadi pakai minyak sayur. Kalau kita beli mie ayam, terus minyaknya pakai minyak ayam dari mana saya tanya? Emang tukang mie banyak minyak ayam? Dari putih. Apa itu? Ya, jadi bisa makan nggak ayam? Bisa. Tapi harus ada sayurnya. Jadi kayak makan ikan juga ada sayurnya. Oke? Sekarang yang itu kan tadi ayam unggas. Kemudian ikan yang di air. Bagaimana dengan yang di darat? Binatang apa yang di darat? Kambing, sapi, babi. Sapi, babi, kambing, yang mana? Enak. Hah? Mau tahu yang mana yang lebih sehat? Sapi dan kambing. Kenapa? Makan rumput. Dan dia tuh makan nggak langsung jadi daging, itu sapi. Kalau babi 4 jam bisa jadi daging. Babi apa juga makan, karena dia pemakan segala. Bangkai dia makan, sayur dia makan, yang mati dia makan, yang hidup dia makan. Tapi kalau sapi makannya hanya apa? Dan si sapi Tuhan kasih 4 lambung, 4 ruang lambung besar. Pernah makan lambung sapi? Masih udah. Tahu itu apa? Babat. Ada babat tebal. Babat tebal kan? Ada babat jari, babat anikom, apakah sekarang madu, sama perut sapi yang licin. Kalau kita beli soto, ada yang putih-putih, licin, perut. Nah, dengan 4 ruang itu, pada waktu si sapi makan rumput, itu diproses di 4 ruang. Ada enzim, ada apa namanya? Ya segala macam lah proses kimiawi. Itu sampai ke perut nanti diserap menjadi daging. Itu sudah bagus. Dia udah benar-benar jadi dagingnya udah sehat. Sehingga dimakan kita lebih aman. Kalau babi, dia apapun makan, sehingga suka masih banyak cacing. Dan kalau kita masaknya tidak matang, itu cacingnya belum mati. Ada larva-larvanya. Nah, zaman dulu kalau orang buang air besar ke hutan, itu harus bawa tongkat. Kenapa? Berebutan sama babi. Babi datang. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Dan kamu makan babi. Babi itu dia makan. Anda adalah apa yang Anda makan. Babi makan apa, Anda sama dengan makan. Ini bukan kata saya loh ya. Yang jadi sebaiknya hindari. Dan rupanya Tuhan juga udah di Alkitab. Tuhan juga bilang lagi, jangan kamu makan darah dan lemak. Kenapa jangan makan darah?
Kalau kita cek ada virus nggak kita atau bakteri, diambil apa? Darah. Masa kita makan? Tuhan tuh sayang kita. Jangan makan lemak juga. Kenapa? Sekarang kan bakso-bakso gajinya tuh gede-gede. Tetelannya berlemak semua. Bahaya. Kita nih suka gambling, berjudi. Judi pakai uang ya nggak apa-apa. Kalau judi pakai nyawa, nggak ada seret. Oke? Ya, jadi kalau mau makan daging hewani seminggu 3 kali cukup lah. Misalnya hari Senin makan ayam, Rabu makan ikan, Jumat hari Minggu dah pas lagi libur makan sapi. Tapi saya nggak mau sapi, ya udah makan ayam dan ikan saja. Oke, ya jadi bisa. Nah sekarang goreng-goreng waktu saya nih goreng. Saya jadi nggak ada gambar, jadi saya rada ini ya. Nah, 2 menit lagi. Oke. Nah, kemudian apalagi bikin kita sehat selain makanan? Pikiran. 80 sampai 90% penyakit karena pikiran. Ada orang ODGJ ya. Dia nggak mandi 5 tahun, makan dari ngais-ngais, maaf ya, yang kayak saya kadang-kadang saya melihat nggak sakit, karena nggak ya. Jadi ada orang makan sehat tapi sakit, ada orang makannya tidak sehat tapi sehat. Mulai sekarang harus apa? Pikirannya ini, supaya pikirannya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu negatif, kita puas apa yang kita punya. Saya mau tutup karena pikiran ini penting ya. Tidur juga penting, jangan lupa tidur, olahraga. Dan saya mau tutup dengan satu cerita ilustrasi. Ada sepasang suami istri jalan di hujan rintik-rintik, gandengan tangan, terus lewatlah motor, terus keciprat dong, si istri bilang, "Pak, kalau kita punya motor enak ya, walaupun hujan-hujan lebih cepat sampai." Iya mah, semoga beli motor nanti ada rezeki. Terus yang suami istri, maaf saya salah lihat jam karena saya pikir tadi 50 menit. Nah, terus udah gitu, kemudian suami istri yang naik motor di bawah hujan, lewat mobil pickup. Mobil pickup suami istri juga, nggak ada AC, mobil pickup kan. Istrinya bilang, terus yang di motor punya istri bilang, "Ah, enak ya kalau kita punya mobil pickup, nggak kehujanan, paling kecipratan jendela yang terbuka itu." Iya, kita berdoa deh semoga punya pickup. Kemudian di dalam mobil pickup ada siapa? Suami istri juga. Di dalam mobil suka kecipratan, apalagi hujan gede. Lewatlah Alfa. Istrinya bilang, "Pak, enak ya kalau kita punya mobil kayak itu, gak kehujanan, di dalam adem." Iya mah, kita berdoa deh semoga kita punya mobil seperti itu. Di dalam mobil Alfa ada juga nyetir nih suaminya. Lewatlah suami istri yang lagi bergandengan tangan di bawah hujan. Aduh, mesranya itu ya, di bawah hujan, walking in the rain ya, mesra berdua suami istri. Kapan saya bisa sama istri saya seperti itu?
Dia di dalam angkot loh. Orang ini ya. Saya mama istri jarang ketemu, yang tiap kali ketemu juga ribut melulu. Ya, jadi kita manusia gak ada yang pernah puas. Kalau mau dibalik jadi positif, yang lagi jalan di bawah hujan rintik-rintik walaupun kena hujan, mau lihat mobil angkot lewat kek, mau motor lewat, mau mobil pickup lewat, dia bilang, Pak, kita beruntung juga ya nggak ada mobil. Kita bisa kayak pacaran di bawah hujan. Terus yang motor, Pak, kita beruntung ya punya motor daripada kita jalan kaki. Ya kan? Yang punya mobil pickup, beruntung ya Pak, walaupun mobil kita pickup, ciprat-ciprat, tapi lebih baik daripada motor. Dan begitu seterusnya. Jika dalam hidup kita puas, apa yang kita punya? Kita punya kehidupan pasti bahagia. Kenapa? Kita bersyukur terus kepada Tuhan. Dan kita, jika kita bahagia, kita jarang sakit. Dan Tuhan juga ajarkan, jika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kamu punya damai sejahtera kalau kamu bisa tidur. Kamu punya damai sejahtera, kamu tidur tenang. Dan hati yang gembira adalah apa? Obat yang maju. Jadi kita tetap bersuka cita, tidak sakit. Saya melayani banyak orang sakit. Satu kuncinya, saya kasih mereka PR, tertawa lepas, satu hari minimal 20 kali. Orang yang gak bisa ketawa, penyakitnya banyak. Kalau orang yang bisa ketawa, umurnya lebih panjang. Saya percaya tadi yang berdiri di sini, ibu-ibu umurnya udah cukup tinggi. 80, 88, ada yang 70 mungkin mudahan ya. Dan ada 60 lebih kali ya, ibu masih muda juga. Nah, mereka bisa saja mungkin ada yang makan sehat, ada yang makannya biasa-biasa, nggak terlalu sehat. Tapi kenapa sehat? Pikiran, sukacita. Ya, jika datang kita ada waktu, datanglah Bapak Ibu di tempat ini setiap Kamis ya, supaya kita dengan adanya pertemuan ini saling menguatkan dan kita sukacita semua. Itu kunci sehat. Tuhan memberkati kita.